Aku awalnya tuh nyinyirin sama netizen. Ya Allah, Kartika tega banget sih sama Satir gitu kan, baru umur 4 tahun dipaksa sholat subuh. Betul. Gitu kan. Sama contohnya dipotong dikit, sayang. Kita punya anak. Kamu dulu dipuji-puji orang nggak banget, Bib. Aku nggak pernah dibully zaman dulu mah, Bib. Selalu dipuji gitu. Tapi kamu dosa nggak? Berapa banyak orang yang dulu follower kamu berapa? Jangan bangga, sebegitu banyak orang yang lihat, sebegitu banyak dosa kamu. IPeh pun kita ajarkan bahasa Inggris sebelum pergi ke Hadramaut karena kita maunya pada saat dia punya ilmu nggak mau ngajarnya cuma di Indonesia aja, dimanapun dia liburan, dimanapun dia harus bisa. Ya apa komunikasi penyambungnya ya bahasa. Jadi bukan berarti orang bilang lo akhir zaman lo ajarin anak lo pakai bahasa Inggris. Kayak aku pun sekarang ngajarin anak-anak yang lain pakai bahasa Inggris, semua orang pada bilang alah nih emaknya nggak bener nih ngajarin anak yang pakai bahasa Inggris, sok-sok ke Inggris-Inggrisan. Ya nggak apa-apa dia berkomentar apa kan, tapi kita punya maksud dan tujuan bahwa bahasa Inggris yang saya ajarkan untuk dia bisa syiar nanti di kemudian hari. Tapi sadar gak sih Kak, baru masuk pesantren aja udah bawa berkah kan buat keluarga? Udah, Masya Ya nggak sih, aku tuh mikirnya gitu, belum dia jadi aja udah banyak bawa keberkahan. Bahkan kayak baru seminggu gitu, Bun aku tuh baru tahu loh Bun, ternyata kalau sananya sholat itu tuh kaki juga nggak boleh kelihatan. Nah, itu tuh ilmu yang kecil-kecil yang kayak gitu justru aku bilang dikasih tahu ya. Tuh baik banget ya ternyata. Dengan adanya kita naruh anak di sana, kita tuh jadi kayak dapet ilmunya ke kita juga bermanfaat ya. Karena dia juga selalu bilang, Bun, aku takut deh aku belajar di Hadramaut tapi nggak bisa dakwah, nggak bisa bermanfaat. IPeh, Bunda pesantren IPeh bukan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Pesantren IPeh untuk bermanfaat untuk diri IPeh dulu sendiri dan keluarga. Udah, kalau memang Allah izinin kayak Abah bisa siar, Masya Allah, Alhamdulillah bonus. Nah biasanya kalau di rumah tuh kita juga bisa ngajarin setiap abis sholat maghrib selalu. Dia kasih ilmu, tapi yang namanya orang tua kalau ngajarin anak kadang-kadang ya kan dia palanya kemana, ya kan? Pikirannya kemana. Padahal itu ilmu yang udah disampaikan. Auratul mar'at li jadi dia baru delaynya sholat begini udah dikasih tahu. Enggak, karena abahnya sendiri yang ngomong. Iya itu yang terjadi sama aku yuk. Jadi dulu kan aku sama tuh, inget nggak suka keliling musyawarah kan, atau aku suka ikut pengajian di Blok M di mana-mana pas baru-baru nikah. Habib itu kan selalu bedah kitab nih, bedah kitab sama aku kalau malam-malam tuh 1 jam 2 jam. Habib tuh aku kasih tulis dan aku disuruh nulis sama Habib nulis. Lalu aku pergi ke tetap belajar seperti yang lain gitu kan, ngerasa jangan-jangan nggak ini gitu. Ngerasa nggak akhirnya kenapa akhirnya aku makin mau belajar lagi pas udah selesai dibahas lagi ke Ustadz siapa mana temanya sama segala macam. Aku ngerutu di mobil, habis selalu nanya kan bahas apa tadi, tentang apa gitu. Ini Bib catatannya, tapi masih lengkapan Habibnya ini loh gini. Terus baru sadar, oh ternyata tuh istri itu sama anak-anak harus dapat dari luar dulu baru approve gitu. Berarti masih ada kesombongan. Berarti Abe masih kasih kesempatan untuk cari. Selalu Habib itu nggak pernah larang aku untuk belajar tentang mazhab, tidak pernah melarang aku untuk belajar tentang toleransi apa segala macam. Sahabat-sahabat aku yang justru non muslim itu akrabnya sekarang jauhnya sama Habib. Aku punya sahabat semua yang Buddha ada, Hindu ada, non muslim banyak gitu. Justru alhamdulillahnya pas sama Habib orang mikir kan bakalan enggak ada justru sejarah. Iya, justru pas udah bareng sama Habib mereka justru kayak asik ya ternyata masih gini gitu. Jadi ya itu ya aku bilang kan, ya Habib selalu bilang juga kan, Habib kayak syiar itu kan tidak untuk orang-orang sesama muslim, syiar itu kan untuk siapapun. Yang penting kita tidak memutus niat kita untuk syiar gitu. Yang penting kita tetap jadi diri kita. Iya, dan yang terpenting cuma satu hal, ketika kita berhadapan dengan siapapun, ketika dia masih kadarnya SD, ya udah kita jadi guru SD. Kalau dia kadarnya TK, ya udah kita jadi guru TK, main bareng ya kan, udah jadi kayak anak TK aja. Karena apa? Itulah sabilillah rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada metode dakwah yang harus diajarkan, ada aturan-aturannya. Jadi kita ke tempat ini metode dakwahnya seperti ini. Kesini tempatnya seperti ini, bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan berdebat tapi tukar pikiran dengan cara yang lembut, dengan cara yang enak. Itu bentuk dakwah yang terhebat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang hebat. Itu semua metode tujuan yang ngerucut, ya kan? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah,
masuk surga bareng-bareng. Tujuannya itu. Amin. Masya Amin. Allah. Karena sisanya kan yang penting udah niat syiar, sisanya mah kehendaknya Allah kan. Iya, karena Iya, bukan Allah kewajiban Akbar kita berarti ya. juga. Iya, bukan kewajiban kita juga. Waktu kemarin kita telepon kan, ngobrol, ada kesempatan karena untung ya masih semi hybrid ya. Ada yang masih di rumah, ada Iya. yang udah datang ke Online. boarding kan, ada yang masih belum pede gitu kan. Dipastikan kamu sekarang lagi ngapain gitu kan, kita Mas Apin besok kalau pas kapan pulang kita mau makan apa? Kamu lagi makan apa sekarang? Aku lagi puasa. Hah? Iya. Lagi puasa. Ya, semua lagi puasa. Enggak, aku aja sama temenku. Malah lagi pengen puasa aja nih. Kita ya Allah. Bahagianya. Ibaratnya kayak malu. Iya, itu aja udah dengar gitu aja happy ya. Mereka itu yang di pesantren lebih bagus puasanya daripada orang-orang yang nggak pesantren. Karena apa? Puasa Senin Kamis mereka kuat. Puasa Daud. akhir tahun, awal tahunnya kuat. Puasa Sunnah-sunnah lainnya. terang bulan 13, 14, 15 mereka kuat. Karena apa? Karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang biasa. Akhirnya mereka mengikutin otomatis. Iya. Yang nggak pernah bangun malam. Karena semua bangun malam. Iya, jadi dia Iya. ini ya lingkungannya ya. Menikmati Kayak lingkungan. Syatir itu puasa tuh dari umur 3 tahun full anak-anak. Yang kecil. Yang kecil, Sajid 3 tahun. 3 tahun full. Itu aku bilang kok bisa sih Bib gitu kan, kayak awal nggak tega kan akunya. Kita harus biasain tega sama anak itu buat kebaikan, nggak apa-apa kayak sholat subuh kan. Iya. Ibadah itu Aku kan- awalnya paksaan. Iya. Itu setuju Oh. banget tuh. Aku awalnya tuh nyinyirin sama netizen. Ya Allah, Kartika tega banget sih sama Syatir gitu kan, baru umur 4 tahun dipaksa sholat subuh Betul. gitu kan. Sama contohnya dipotong dikit, sayang. Kita punya anak, makannya susah, dipaksa makan nggak? Iya, Kalau nggak sakit nggak? sakit. Betul. Anak juga sama, dipaksa dulu untuk ibadah, nanti dia akan nikmatin lagi, nanti terbiasa, nanti akan apa? Akan mempunyai satu perasaan tersentuh, jiwanya dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau ketinggalan sholat, nggak mau ketinggalan ibadah. Masya Allah. Sama seperti orang lagi makan nih, anak kecil dikasih makan bubur ini itu macam-macam kan susah, tetap dipaksa. Tapi orang besar nih kita kasih makan bubur mau nggak? Nggak mau, pasti milih yang lebih enak lagi dan lebih nikmat lagi dan merasakan nikmatnya makan enak, nambah. Sama seperti orang ibadah, Iya, nambah. kita kenalin kenikmatan itu ya. Kenalin kenikmatan Tapi itu. itu narasi yang dipakai ya ada beberapa golongan gitu ya yang mungkin menyudutkan Islam ya, misalnya kayak lu maksain anak lu pakai hijab gitu. Oh, yang kayak Lu hak maksa mereka. banget sih anak lu dipesantrenin gitu kan gitu. Lu buang anak kayak gitu kan. Lu maksain banget, kesannya tuh Islam itu ngajarin maksa, itu lu ngasih kebebasan sih anak lu untuk terserah lah, Milih. kan wanita terserah dia mau pakai hijab atau enggak gitu. Itu jawabannya simpel. Emang boarding school di luar negeri nggak maksain anaknya untuk sekolah? Bedanya apa? Iya sama aja kan, Iya. tuh anak juga nggak ada yang mau sekolah, nggak ada Iya. sekolah biasanya, nggak ada yang mau sekolah, maunya di rumah. Iya kan masih gitu. Sama kayak masalah pakaian gitu. Toh juga kalau aku kayak Ipe waktu itu aku sempet sama Habib diem-diem di kamarnya. Dia kalau pergi ke toko store manapun, yang mana yang mau Ipe pengen pakai beli. Ambil. Silakan pakai di kamar Ipe sendiri. Sama kayak aku pun, Habib selalu bilang, saya mau beli baju apapun silakan pakai di depan saya. Nggak ada yang berbeda Oh, kan? jadi pakai apa? Mau dia pakainya mau Nggak apa-apa. Mau Jadi Hollywood, mau apa? di luar Barat-baratan. di luar Arab-Araban, di dalam ke barat-baratan gitu kan. Nggak, Bebas. bukan, karena kalau Habib bilang gini, Islam itu tidak mengekang perempuan sebenarnya. Islam itu agama yang paling mudah dan paling indah. Gitu. Kalau di luar, Sangat nikmat, sangat indah. Itu Islam. kenapa yang diambil tuh gini ya Kak? Kenapa yang diambil tuh bagian yang menurut mereka nggak pantas aja, tanpa mereka sadarin seandainya kalau terjadi sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya kan gini, adanya perempuan dilecehkan karena keluarnya kan nggak sama mahram. Iya. Oh, ini. Kalau ada mahram kan pasti sebenarnya kan kalau kita bicara kadang-kadang nih aku nonton berita atau apa informasi apa tuh selalu kita baliknya ke Islam. Iya, Islam tuh udah ngajarinnya bener banget. Perempuannya dirugikan. Perempuannya yang dirugikan. Seandainya kenapa ya dalam Islam tuh gak boleh pacaran? Ya seandainya mereka berbuat maksiat ditinggalin ya rugi perempuannya. Atau mungkin laki-lakinya juga jadinya ya nggak bisa ibadah. Dan intinya kalau kita balikin segala pengalaman buruk di kehidupan itu, balikin lagi dengan ajaran Islam. Soalnya di Islam tuh udah lengkap kayak gitu. Orang tua itu ingin melihat anaknya nangis atau orang tua yang nangis. Orang tua. Iya. Kalau kita lihat anak nih, pengen anaknya nangis dulu atau orang tua yang nangis dulu, atau sama-sama happy ending. Anak yang dimana dikasih kebebasan, orang tuanya nangis. Kenapa orang tua yang nangis? Ntar dia free sex lah, dia zina, dia maksiat, dia narkoba, dia macam-macam, orang tuanya nangis. Apalagi sampai masuk ke dalam penjara, masuk nauzubillah min zalik, orang tuanya nangis. Anaknya juga pasti nangis. Anaknya pasti nangis, ya kan? Atau pengen anaknya yang nangis dipaksa untuk pesantren, ya kan?
Tapi orang tuanya bahagia, selamat ya anaknya pesantren, masya Allah ya bisa masukin ke pesantren. Anaknya nangis nggak apa-apa, sebentar, 2 hari 3 hari dia nangis, besok dia bangga, dia senang, dia nikmat, dia indah. Sekarang nggak usah jauh-jauh, kita punya anak nih, suruh sekolah SD, suruh les aja, dia nggak mau, dia pasti nangis. Iya. Ya kan? Nggak mau bangun. Nggak mau bangun, sampai dia ngambek kayak kasarnya, kabur, lari sana lari sini, suruh les juga kan. Ya kan? Untuk kebaikan dia. Untuk kebaikan dia. Sama gini kali kayak kalau aku lihat tuh karena sekarang zamannya media sosial, kalau seandainya kayak kakak kan orang yang komentar adalah orang yang ngapain sih lu tega banget sih ini banget sih ini banget. Tapi sebenarnya kan tanpa kakak sadarin dan Kak Venita sadarin, orang-orang yang lain yang melihat itu ada yang mendoakan secara diam-diam. Contohnya ya salah satunya mungkin aku dan beberapa orang tua lainnya yang maksudnya memuliakan perbuatan kakak berdua kayak Masya Allah biar jadi anak soleh-soleha ya. Cuman sayangnya biasanya orang-orang yang sudah lempeng begitu, dia hanya mendoakannya direct langsung ke Allah. Gue nggak perlu manusia ini tahu, gue doain gitu kan. Jadi cuman kalau biasanya kan itu yang buruk tuh lebih nampak daripada yang baik. Iya. Jadi buat aku pribadi kayak suka ambil jalan-jalan sepi iya kan? gitu. Kayak kita banyak kan orang zaman sekarang kalau ada orang yang kena musibah, kena bulian, banyak orang yang cuman kepo untuk datang baca komennya lalu ikut-ikutan komen. Tapi kan kalau seandainya ada orang yang baik, benar-benar baik, dia tidak akan mau ikut campur urusan orang lain karena buat dia nggak ada manfaat dan apanya. Kalau memang dia cuma mau tahu untuk mengambil ilmunya, mempelajarinya, dia nggak akan ikut-ikut campur. Jadi nggak usah. Habib tuh selalu bilang nggak usah baca komen. Di akhirat juga nggak ditanyain. Komen. Saya sering bilang sama istri saya, di dunia ini cuma ada 2 jalan, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Ya kan? Kalau kita mengikuti aturan Allah, ya kan? Ini jalan surga ini berat, masuk surga tuh susah. Setannya gangguin banyak. Jalan menuju neraka tuh gampang, ya kan? Sangat mudah. Karena apa? Penuh dengan ini itu ya kan, teman-temannya, lingkungannya. Udahlah, nanti dulu lah sholat. Ngapain sih sholat? Besok sholat lagi kok. Ya kan, subhanallah, ya kan? Udahlah, ngapain pesantren? Pesantren juga banyak yang kayak gini. Dilihat yang negatifnya, bukan dilihat yang positifnya. Sama sekolah juga begitu juga ya kan? Kita lihat orang sekolah ya banyak juga orang anak sekolahan yang maksiat, ya kan? Wah, udah nggak usah ngebandingin yang jelek, bandingin yang baik. Tapi di sini ada 2 marketing. Satu adalah marketing yakni Rasulullah SAW untuk mengajak kepada kebaikan, ngasih tahu sama umatnya ini benar, ini begini. Yang satu lagi marketingnya setan, innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, mau dibawa ke surga atau bawa ke neraka. Karena setan selalu masuk ke dalam diri manusia, pikiran manusia, sampai nggak usah jauh-jauh. Sholat subuh gampang susah, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Setan itu masuk ke dalam diri manusia, bikin simpul tali yang kuat, bikin nyaman, nikmat, ditidurin, dipeluk, lu tidur, ya kan? Jangan bangun. Ya kan, itu setan. Kalau misalkan dia bangun, dia lepas daripada ikatan setan itu, dia berusaha bangun, dia ambil wudhu, dia selamat, ya kan? Tapi kalau misalkan dia nggak bisa ngambil wudhu, dia nggak bisa sholat karena setan, gue menang, gue berhasil. Tinggal pilih. Ya, setiap hari dia tanding ya, kita nggak ngerasa aja jadi bahannya. Karena apa? Karena keimanan kita masih lemah. Orang yang kadar keimanan yang lemah itu jauh daripada melihat satu kebaikan yang nyata. Itu keimanan. Jadi kalau ditanya, ente imannya tinggi apa enggak sih? Gampang. Ente ahli surga atau enggak sih? Gampang. 1, lihat sholatnya dulu. Kalau sholat yang khusyuk, udah menghadirkan Allah dalam hati dan jiwanya, enggak, ini 3 apa 4 ya? Ini 2 apa 3 ya? Nah, kalau masih kayak gitu tuh jauh dari surga udah. Udah jauh dari surga deh. Ini hampir jelek tapi yang tadi itu Nyata banget itu rasanya kayak gitu pertama. Sudah masuk ke sana tadi ini ada yang unik ya, bahwa tadi ungkapan waktu kita yang nggak semuanya komen-komen baik, ada juga komen-komen yang justru menganggap sesuatu hal baik pun masih dicari yang buruknya. Iya. Kita mau apa juga tetap dia akan pandang di kalau udah nggak suka pasti akan pandang buruk. Itu setan. Nah, apalagi begini, ibaratnya gini. Terutama gini, mungkin untuk yang sekarang sedang mendekat ke jalan Allah itu lebih banyak orang lihat ke arah kita keplesetnya, kejeblosnya, ada bahan untuk kita untuk dipersalahkan misalnya, gitu kan? Makanya alhamdulillah waktu itu Anda juga pernah ngerasain juga dan belum Aku kan juga pernah. Nah, ya waktu itu apalagi Karpet juga seperti juga melewati Ada posisi itu proses juga. Jadi itu. ketika lihat Karpet begini, Masya Allah kayaknya kita tuh cuma dapat giliran nih, diuji kesabaran gitu ibaratnya. Nah Put, pada saat momen itu tuh gimana kalian saling menguatkannya tuh gimana gitu? Kalau aku sih kan lebih ke
orang yang waktu itu kan karena ada background keluarga dan juga aku harus jaga Habib dan lain sebagainya. Karena kenapa aku berani speak up? Karena aku kalau bener speak up, dan kalau salah aku orang yang paling mudah minta maaf gitu. Dan aku cuma mikir kayak kita jujur-jujuran aja deh mainnya kayak gitu kan. Tapi kan ya itu ujian. Soalnya diserang pasti keyakinan kita diserang. Nah itu waktu itu Masya Allahnya peran Habib besar banget pastinya. Habib bilang gini, saya ngerasa bener nggak? Kalau saya ngerasa salah, datang minta maaf. Kalau saya merasa benar, tanya sama beberapa orang yang ahli, orang-orang yang maksudnya paham itu benar atau salah, tanya, ya udah kalau kamu benar santai aja, nggak usah takut dibully manusia. Sampai Habib contoh gini, kamu dulu dipuji-puji orang nggak banget Bib, aku nggak pernah dibully zaman dulu mah Bib, selalu dipuji gitu. Tapi kamu dosa nggak? Berapa banyak orang yang dulu follower kamu berapa? Jangan bangga, sebegitu banyak orang yang lihat, sebegitu banyak dosa kamu. Habib bilang begitu. Lalu sebanyak orang yang muji kamu, kamu semakin terbuka kan, katanya gitu. Sebanyak orang yang muji kamu, kamu semakin sesat kan. Nah sekarang kalau kamu dibully kayak gini, sholat kamu khusuk nggak? Khusuk Bib. Kamu jadinya dekat sama Allah, dekat Bib. Minta pertolongan Allah, dekat. Alhamdulillah. Habib bilang begitu. Justru simpel itu ya. Dan aku tuh bilang, Habib tuh nggak ngerasain sejadinya aku gini-gini. Kamu itu istri aku. Apa yang kamu alami pasti aku rasain. Cuman apa? Yang penting aku harus tahu kamu benar atau enggak, kamu zalim atau enggak, kamu jujur atau bohong gitu. Jadi Habib selalu bilang lebih baik kita dibully tetapi membuat iman kita lebih tinggi. Karena kan manusia ini kan kadang-kadang kalau udah dipuji kita tuh justru lalai terbang sehingga jauh dari Allah. Makanya Habib bilang dan juga kalau emang kamu nggak benar ini jadi penggugur dosa-dosa kamu, banyak kan dulu dosanya. Habib tuh selalu bilang kayak gitu. Jadi pas udah kayak gitu sama Habib bilang gak usah baca komen. Kamu baca komen, terus mendingan kamu ngajarin anak kamu belajar hafalan ini itu dapat pahala. Baca komen gak dapat apa-apa. Baca nih kitab yang aku beliin belum selesai semua kan, gak ada yang beres katanya gitu. Baca ini daripada baca komen. Habib tuh selalu yang positive vibe aja. Tapi bener sih Kak, kayak kita kan kayak aku proses hijrah itu kan Masya Allah ya, menurut aku indah di media sosial. Pemirsa kan tahu perjuangannya ya, ketika orang against aku ikut aliran sesat lah, gara-gara mau nikah sama Habib lah, gara-gara sebentar lagi juga lepas, sebentar, pokoknya ujiannya berat sebenarnya. Tapi kan di media sosial aku nge-build-nya itu indah. Kenapa aku build-nya indah? Biar semua orang tuh nggak takut untuk berhijrah. Itu. Nah, tapi ya itu tadi setan kerjanya tuh luar biasa. Ketika kita mau istiqomah dan lain sebagainya kan ujiannya tuh banyak untuk orang membenci. Habib bilang gini, kayak aku contoh YouTube deh Kak. YouTube baru bikin tuh kan alhamdulillah Masya Allah bisa syiar ringan buat aku bikin bagus. Lalu tiba-tiba sepi, aku bilang Bib, YouTube aku penontonnya jadi banyak. Berarti kamu cari duit, kata Habib gitu. Habib ngomong gitu, karena kamu masih mikirin seberapa yang nonton. Kalau kamu syiar, kamu nggak peduli. Mau menontonnya satu nggak jadi ada masalah. Satu juga nggak apa-apa, ada yang berbuat satu. Karena rezeki itu sudah Allah tentukan. Ingat, rezeki sudah Allah tentukan dan rezeki sudah ada aturannya dari Allah. Gak usah takut hilang, gak usah takut diambil orang, karena gak akan ketuker. Jadi santai aja, bismillah. Bilang kayak gitu. Terus aku jadi malas deh bikin YouTube. Berarti kamu nyari duit sama nyari viewer, kata Habib gitu. Kalau kamu enggak, lanjut aja syiar, niat kamu syiar kan. Sama kayak aku, kalau aku misalnya mau syiar, mau ceramah di suatu tempat, kalau aku mikirin bayaran, aku males. Sana dia tahu nih di sini bayarnya kecil, lo datangnya telat aja deh. Kalau nggak usah datang deh, kalau nggak pura-pura apa. Habib bilang gitu. Tapi kalau seandainya yang satunya lagi aku cuma mau cari jamaah, otomatis yang jamaahnya 3 aku malas ngajarnya 15 menit tutup. Habib bilang gitu. Tapi apa? Niatnya, pahalanya adalah ketika saya niatkan saya mau syiar, mau satu orang pun yang hadir, ilmu yang saya berikan sama lengkapnya. Karena apa yang saya berikan itu balik lagi ke saya. Habib bilang gitu. Oh, ini bener-bener nih dari ngomongin masalah pesantren terus sampai ujung ke sini banyak banget manfaat yang bisa didapetin dan ini nangis ketawa ya. Benar, dan mudah-mudahan obrolan kita ini juga banyak manfaatnya buat teman-teman semua gitu ya, insya Allah. Nah mungkin Bib sebagai penutup nih Bib, untuk kita semua, mungkin ada juga orang tua sana yang juga masih sedih juga karena harus merelakan mengikhlaskan anak-anaknya untuk pesantren, dimana tadi juga udah banyak banget informasi bahwa ketika kita mengikhlaskan anak masuk pesantren itu Masya Allah syafaatnya juga banyak banget gitu ya, mudah-mudahan. Nah mungkin bisa kita tutup dengan doa Bib. Kita
Kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah agar jadikan kita manusia yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah dan dikabulkan hajat dan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukruka min baghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ja'alna ya Allah ya Rabb fi hadhal magam mubarakah wa sa'atal mubarakah. Ridallah wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabitna ya Allah bil iman. Allahumma sabitna ya Allah bil Islam. Wa sabitna ya Allah bil ihsan. Wa sabitna ya Allah bit tauhid wal istiqamah. Wa sabitna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. Allahumma aftah lana ya Allah ya Rabb abwaab ar-rahmah wa ni'mah wal barakah wa sihhat wal afiyah wa tul umri li ibadallah wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyagil agyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alla taharasa bil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma bi hurmati salati alaih ij'alna bi salati alaihi minal faizin wa la hudhi min warna syaribin wa la tahul bainana wa bainahu yaumal qiyamati ya arhamar rahimin wa qina syarra khalqika ajmain wa qina syarra khalqika ajmain wa qina syarra khalqika ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya, hari ini nih kita roller coaster perasaan kita gitu. Ada sedih, ketawa, sedih lagi, jelek, introspeksi juga gitu ya. Tapi masih banyak ilmu banget hari ini ya. Dan alhamdulillah terima kasih nih untuk Habib dan juga Karput Kalau untuk coaster soalnya ada Habibnya, ada pelawaknya. Jadi ada sedih ilmunya, ada yang lucunya. sebenarnya Biasanya gitu soal makanya roller coaster. waktu kita ngelewatin kemarin kita pikir kita langsung relate emang apa namanya kalian yang ini yang paling ada ini banget karena ngerasain sendiri, ngelakuin sendiri gitu. Maksudnya memang nggak cuma teori, itu memang dipraktekin. Berkeluarga, kemudian anaknya juga dititipkan di pesantren, terus bahkan sempat juga di Yaman lagi kan gitu. Dan sempat juga ngelihat dramanya juga gitu ya, dramanya Karput ketika pas pisah sama Ipe gitu ya. Kita pikir kan emang sedalam itu part itu yang laki begini gitu ya. Iya, meskipun dibully juga, kenapa sih suami nangis di upload? Maksud aku nge-upload itu adalah biar semua orang tua sadar normal kok Habib aja nangis, iya. apalagi Ari Untung ya. Gue masih agak jauh. Habis. Tapi untuk yang nonton yang mungkin sekarang punya rencana yang sama gitu, Iya. punya kepengenan pesantren anak, Hakul lanjutin aja. Hakul yakin. Walaupun ada sedihnya, tapi rasa bahagia lebih besar. Ya. Gitu, jauh Apalagi banget. kalau ngelihat ya anak-anak udah bisa apa aja, udah ini bunda anaknya udah bisa hafalan ini, bunda anaknya udah puasa nih Senin Kamis rajin, itu masya Allah itu Iya. kayak ngapus semua rasa. Anaknya lagi ngapal sholat ini, bikin orang tuanya juga kepengen ngapal sholat Iya, yang sama. betul. Jadi Sama, nyaman, iya. jangan sampai anak Pas dia pulang terus kita dites malah. begini gitu kan malu gitu. Ya Allah. Tapi juga tadi ada satu kalimat menarik ya kan, rezekinya alhamdulillah masya Allah. Karena ada satu hadis Rasulullah SAW, siapa orang yang membawa anak yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah udah jamin rezekinya. Masya Allah Allah. takafalu bi Jangan talabil ilmi takut bi ya. rizqihi. Udah dijamin sama Allah. Jadi nggak usah takut, dijamin, ya kan? Makanya kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada jalan cara rezeki yang Allah Taala berikan. Bismillah. Insyaallah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Udah jelas dikasih sama Allah. Satu lagi tuh Kari, pengen pesen juga buat orang tua di luar sana, jangan pernah bilang bahwa pesantren itu mahal. Karena apa? Sedih aja ya, kadang-kadang orang ibu-ibu ini pesantrennya mahal banget sih, padahal kan sekolah Islam, saya banyak yang ngomong gitu. Giliran beli tas, beli barang-barang branded, barang-barang yang duniawi, beli rumah yang mewah dan lain sebagainya, beli motor, mobil, gitu. tidak pernah bilang mahal. Tapi ketika menempatkan anak kita untuk dijalani Allah, masa ngeluh sih? Apalagi Habib bilang udah rezekinya Allah yang jamin, masa ngeluh, malu sama Allah. Justru ketika ada pesantren yang mungkin buat kantong pribadi kita itu mahal, berdoanya ya Allah, saya mau masukin ke anak saya ke pesantren ini, maka turunkanlah rezekinya sekarang. Harusnya gitu, jangan sampai jangan sampai ngeluhnya ini pesantren kok
mahal sih pesantren, kok mahal, giliran sekolah internasional mahal nggak pernah dikomplain gitu kan. Iya, bener, Sedih di bener. situ. Padahal yang kita keluarkan itulah yang nanti akan bersaksi sama kita kan. Bil. Sama kalau Bukan yang beli tas-tas itu kan. Bukan. Ya itu yang bersaksi sama kita. bahkan beli mukena, bahkan beli mukena Betul. gitu, ketika beli mukena Tapi buat mahal. tenangin istri juga boleh dibeliin tas. Nah, Kalau ada lebih. Kalau ada rezeki lebih, tapi kalau nggak Betul. jangan dipaksain. Insya Allah istrinya tahu diri. Iya. Walaupun oh enggak. makanya istri kalau suaminya udah tahu diri, insya Allah istrinya nggak akan kurang ajar. Udah dibeliin satu, kok cuman ini tuh kurang ajar. Ketika suaminya mampunya ngasih, Inilah alhamdulillah. yang paling poin besar yang harus kita milikin sebagai seorang istri. Sekali lagi, berapapun yang diberikan oleh suami, syukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. biar ditambah. Karena apa? Karena akan ditambah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmatnya Karena masih ditambah. gini, contohnya gini sayang. Ada orang, ini ujian dari Allah ya. Biasa dia dikasih sama suaminya misalkan 10 juta. Ya kan? Besok dia dikasih kurang dari 10 juta, dia nggak terima kasih. Atau ada ujian yang besar dari Allah, dikasih sama orang 2.000 rupiah, dia nggak terima kasih. Padahal ini bala nih, ini ujian nih. Kan lain sakartum lazidannakum wa lain kafartum min azabil syadid. Ini azab yang Allah Ta'ala berikan kalau dia nggak terima kasih. Padahal ini ada rizki yang Allah Ta'ala berikan. Berapapun yang kalian dapat, bersyukur alhamdulillah walaupun 2.000 perak. Karena 2.000 perak ini ujian. Kalau kita berterima kasih, tambah nikmatnya. Tapi kalau nggak terima kasih, Selesai. Oke, kalau gitu teman-teman semua, tebel banget ya ibaratnya hari ini. Mudah-mudahan menguatkan yang sekarang lagi mau rencana untuk masukin anaknya ke Amin, pesantren. amin, amin, Nikmatnya amin. luar biasa. Bahkan di balik air matanya juga, di baliknya itu ada nikmat. Sebenarnya ada kebahagiaan Benar, sebenarnya. nikmat, bahagia, memberikan alasan kita untuk nangis kalau lagi malam. Ya. Gitu kan. Kita ingat wajahnya, nangis gitu. Nah itu jadi wajah hikmahnya. Dulu mungkin terlalu keras hati kita ya. Tiba-tiba ada momen ini bikin kita jadi, ya Allah, kita ternyata kepemilikan apapun itu cuma punya Allah semua gitu ya. Masya Allah. Terima kasih nih Habib. Kita yang makasih banyak. Masya Allah, kita senang Di banget. sini malah malah Nangis. Nangis bahagia, Masya Allah. Masya Allah. Kemarin-kemarin kita nggak begini ya. Ibaratnya sekarang kemarin kan kita bercanda, sekarang mah nggak tahu sekarang kita dapat yang Insight yang nusuk-nusuk banyak ya, banget Masya ya. Allah. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat Aku Habib ya, dan makasih juga banyak aku dong. udah datang ke Terima sini. kasih. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ini bermanfaat banget, bisa langsung share juga ya ke teman-teman lainnya. Benar. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Kartu. Kartika Putri Official. Tuh, Kartika Putri Namanya aja Official. egois ya. Karena biar berharap Habib bikin YouTube juga. Oh gitu, punya sendiri ya. Iya, Jadi dua berharap. channel. Oke, kita pamit ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.